Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang. Hari ini saya share video tutorial tentang fitur terbaru Microsoft PowerPoint 2021 atau Microsoft PowerPoint 365, yakni presenter video, in recording, dan laser point. Untuk jelasnya ikuti videonya sampai selesai. Pada saat dijalankan PowerPoint-nya tampilannya seperti ini. Kemudian saya buka file yang saya jadikan materi tutorial pada kali ini. Ini satu slide presentasi dengan 8 slide. Tampilan dari Microsoft PowerPoint 2021 atau 365 kita bisa lihat seperti ini. Ini pengaturan warnanya saya ubah ke warna yang gelap agar tidak terlalu silau. Kita lihat ribbon-ribbon di atas atau menu di atas ini masih seperti yang biasanya, tetapi ada beberapa ketambahan di sini. Misalnya perubahan pada drawing, kemudian juga ada perubahan pada record. Nah, materi kita yang pertama, kita mulai dengan fitur pertama, yakni presenter video. Fitur ini memungkinkan kita merekam video diri sendiri saat mempresentasikan slide. Caranya itu mudah. Pertama, kita buka dulu Microsoft PowerPoint, lalu kita pilih tab slideshow atau tab record. Jadi kita bisa klik slideshow, lalu kita pilih record. Di sini ada dua pilihan, mau from current slide atau from beginning, atau menggunakan menu recording. Jadi record di sini ada banyak perubahannya dan ada tambahan. Ini seperti cameo. Ini adalah letak dari kamera. Apakah sama untuk setiap slide atau hanya untuk slide yang kita pilih? Kalau kita pilih all slide, maka perhatikan di sini semua slide terpilih. Model dari kameranya seperti ini, tergantung pilihan kita. Di sebelah kanannya juga ada pilihan apply to all slide. Kita bisa mengubah lagi untuk kamera save, ada di sebelah sini. Lalu ada kamera border dan ada kamera effect. Jadi ini tampilan yang terbaru untuk rekam di Microsoft PowerPoint 2021. Ini sekaligus menampilkan kamera format, ya. Kita kembali ke tab record. Pilihan tadi sama dengan pilihan yang ada di record, ada from beginning, ada from current slide. Lalu ada untuk screen recording. Screen recording sejak Microsoft PowerPoint 2016 itu sudah ada, yakni pada insert. Dan Anda bisa lihat di sebelah kanan ada screen recording. Namun ini kita tidak menggunakan screen recording. Lalu di sini ada untuk pengaturan record audio saja. Lalu untuk kalau sudah di sini sudah kita terapkan rekamannya, maka ini akan aktif. Lalu save as show, lalu export to video, lalu ada learn more. Di sebelah kanan juga
ada record, ada present in times, lalu ada share. Saya masuk di from beginning, jadi saya mau merekam, saya mulai dari awal. Jadi dari sini, lalu kita klik from beginning. Pada saat terbuka, kamera kita langsung aktif. Andai kata belum aktif di sini, kita bisa pindah ke menu yang ada di atas, ada di sini edit, lalu ada tombol record, lalu ada di sini untuk turn kamera off, atau kita bisa menggunakan Ctrl K. Jadi ini adalah tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kamera. Ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofon. Lalu di sebelah kanan adalah enable auto scroll. Jadi ini adalah pengaturan untuk teleprompter. Jadi kita bisa menggunakan naskah. Naskahnya tidak perlu kita letakkan pada PowerPoint, sehingga kita bisa membacanya pada saat kita presentasi. Dan tulisan ini ataupun teks ini tidak nampak pada hasil rekaman atau pada hasil presentasi. Lalu ada 3 titik di sini, kita bisa lihat. Ini adalah pemilihan mikrofon. Saya menggunakan mikrofon audio codec. Lalu di bagian bawah, kamera yang saya pakai adalah Brio 100. Kita bisa berpindah kamera di sini. Lalu di sebelah kanan ada tombol ekspor. Di bagian bawah kanan kita bisa lihat, kita bisa select the camera mode. Di sini kita bisa lihat apakah mau memblurkan latar daripada kamera, jadi backgroundnya bisa blur, atau kita show background. Jadi saya show background saja. Lalu di sebelah kanan ada select the view. Kita bisa tampilkan apakah kita menggunakan teleprompter atau presenter view seperti ini, atau menggunakan slide view seperti ini. Jadi saya gunakan teleprompter seperti yang tadi, sehingga muncul teks untuk saya baca. Setelah kita mengadakan pengaturan untuk mikrofon maupun untuk kamera, sekarang kita akan mengatur teks yang ada pada teleprompter. Teks yang ada pada teleprompter ini, kalau kita ingin besarkan atau kecilkan hurufnya, kita tinggal pergi saja di ikon yang ada di bagian bawah teks ini sebelah kiri, lalu kita klik untuk memperbesarnya atau untuk memperkecilnya ada di sebelah kanan. Kalau teksnya ini banyak dan mau kita jalankan teleprompternya dari bawah ke atas, maka ini harus diatur sedemikian sehingga dia melewati batas ini dan scrollnya ini aktif. Kalau dia kecil ukuran hurufnya, maka untuk pengaturan auto scrollnya itu tidak berfungsi. Jadi saya akan mulai merekamnya, kemudian saya akan aktifkan untuk teleprompternya. Jadi di sini kita enable auto scroll, lalu muncul scroll speed, jadi pengaturan untuk kecepatan. Itu sementara saya atur seperti ini, lalu saya pilih start recording dan kita akan baca ini. Dengan memahami komponen-komponen ini, kita dapat lebih menghargai bagaimana komputer bekerja dan bagaimana berbagai bagian tersebut
saling berinteraksi untuk memberikan hasil yang kita butuhkan. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama adalah unit pemrosesan sentral atau CPU. Fungsinya adalah pertama, CPU atau Central Processing Unit bertindak sebagai otak dari komputer. Kedua, menjalankan instruksi dan program. Dan yang ketiga, ini terdiri dari unit kontrol dan unit aritmetika logik atau aritmetika logic unit, disingkat dengan ALU. Setelah kita merekam keseluruhannya, maka kita bisa pilih stop recording. Di sini saya tidak merekam slide-nya secara keseluruhan. Kemudian kita bisa klik tombol edit kalau kita mau kembali ke slide atau mengekspor ke bentuk video. Tetapi di sini saya kembali ke edit. Kita lihat di sini bahwa di 2 slide pertama yang saya sudah rekam sudah ada videonya. Kemudian kita pindah pada fitur berikutnya, yakni ink recording. Jadi fitur ini memungkinkan kita menambahkan tulisan tangan atau gambar langsung pada slide saat merekam. Jadi pada saat kita rekam seperti ini, saya klik tombol record, kita tunggu, dia hitung sampai 3. Lalu di sini kita bisa memberikan penekanan ataupun tanda menggunakan fasilitas yang ada. Di sini ada pulpennya yang warnanya bisa kita ubah, lalu ada highlight juga yang bisa kita manfaatkan untuk meng-highlight teks. Kalau kita inginkan catatan-catatan seperti ini, maka ini bisa kita manfaatkan untuk menjelaskan berbagai macam teks ataupun materi. Di sini juga disiapkan untuk menghapus, jadi kita tinggal pakai saja eraser seperti fasilitas pulpen dan highlighter. Lalu kita pilih stop recording dan kita kembali ke edit. Sekarang saya pindah pada fitur yang ketiga, yakni laser pointer. Pada saat kita rekaman, nantinya kita bisa menggunakan pointer laser yang ada di bagian bawah. Jadi biasanya kalau kita menggunakan komputer, menggunakan Microsoft PowerPoint untuk presentasi, maka kita selalu menggunakan yang namanya pen presenter. Tetapi dengan adanya fasilitas yang ada pada PowerPoint 2021 ini, yakni laser pointer, maka kita tidak perlu lagi menggunakan pen presenter. Terakhir, setelah kita selesai merekam presentasi, maka tentunya perlu kita mengekspor videonya. Jadi bisa kita menggunakan export to video. Kita lihat seperti ini, kemudian kita bisa mengcustom export. Di sini kita pilih Full HD, jadi 1080p, lalu kita create video. Pilih tombol export. Untuk ekspor ini, kecepatannya tergantung pada komputer yang kita gunakan.
karena ini mengkonvert dari presentasi menjadi sebuah video dalam format MP4. Setelah selesai di-render, kita bisa klik tombol View and Share Video. Kita pilih Yes, lalu kita klik OK. Jadi ini adalah hasil daripada rekaman yang tadi. Mohon maaf untuk audionya, mungkin saya tidak bisa tampilkan secara keseluruhan untuk slide-nya. Terakhir, kalau kita menganggap bahwa rekaman yang kita lakukan itu perlu diganti, maka ada tombol di sini adalah Clear Recording. Dan begitu kita pilih Clear Recording, ada dua pilihan, yakni Clear Recording on Current Slide atau Clear Recording on All Slide. Jadi pilihannya tergantung kita, misalnya hanya mau mengganti rekaman audionya dan videonya untuk slide 1 atau 2 dan seterusnya, atau mau mengulang dari awal sampai terakhir, dan kita bisa pilih Clear Recording on All Slide. Jadi pada saat kita akan record lagi, tombol untuk record itu akan tetap muncul seperti semula.